Cara membaca bagan Human Design. Pengantar. Kemampuan dalam mengerti dan memahami cara membaca bagan Human Design atau body graph bisa jadi alat transformasi untuk menemukan siapa diri sejati Anda yang sesungguhnya. Bagan unik ini merepresentasikan cetak biru DNA energetik Anda, menunjukkan bagaimana Anda didesain untuk berinteraksi dengan dunia, membuat keputusan, dan berkomunikasi. Mari kita ikuti langkah demi langkah proses membaca bagan Human Design. Secara sederhana, bagan Human Design adalah representasi visual dari konfigurasi energi Anda, yang dibaca berdasarkan informasi kelahiran Anda. Ini terdiri dari berbagai komponen yaitu antara lain, 9 pusat energi atau cakra, 36 saluran atau jalur potensi, 64 gerbang energi, dan elemen tambahan seperti tipe, profil, dan otoritas batin Anda. Elemen-elemen ini bersatu untuk membentuk peta kompleks dari cetak biru desain unik Anda. Langkah pertama dalam membaca bagan Human Design adalah memahami struktur dasarnya. Body graph atau bagan Human Design memiliki desain yang mungkin mengingatkan Anda pada sistem cakra, dengan 9 bentuk geometris, yang terhubung oleh garis yang mewakili saluran atau jalur potensi dalam kehidupan seseorang. Angka-angka di bagan Human Design mewakili gerbang-gerbang energi tertentu. Bagan Human Design dibagi menjadi 2 bagian. Sisi sebelah kiri adalah desain yang merupakan representasi dari pikiran bawah sadar, atau tubuh, dan direpresentasikan dalam warna merah. Sementara di sisi sebelah kanan adalah kepribadian yang merupakan representasi dari pikiran sadar dan ego seseorang, dalam hal ini direpresentasikan dalam warna hitam. Sisi desain yang berwarna merah mewakili sifat-sifat yang diwarisi dan tidak kita sadari. Sementara sisi kepribadian yang berwarna hitam menandakan sifat-sifat yang kita sadari dan dapat kita gunakan secara sadar. Terakhir, setiap elemen dalam bagan Human Design, baik itu pusat energi atau cakra, saluran atau jalur, atau gerbang energi, dapat bersifat aktif atau terdefinisi dan berwarna, atau tidak aktif atau tidak terdefinisi alias berwarna putih dalam bagan Anda. Elemen-elemen yang aktif atau terdefinisi mewakili aspek-aspek yang konsisten dan dapat diandalkan dari sifat Anda, sementara elemen-elemen yang tidak aktif menunjukkan area di mana Anda terbuka dan dapat beradaptasi. Memahami tipe dan strategi Anda. Langkah kedua dalam membaca bagan Human Design Anda adalah memahami tipe dan strategi Anda. Tipe Anda terdiri atas generator, proyektor, manifestor, manifesting generator dan reflektor. Tipe ini ditentukan oleh konfigurasi tertentu dari pusat-pusat energi dalam bagan Anda, dan ini merupakan bagian mendasar dari desain Anda. Setiap tipe memiliki strategi unik untuk pengambilan keputusan. Generator dirancang untuk menunggu merespons, manifestor untuk memberitahu sebelum bertindak, proyektor untuk menunggu undangan, dan reflektor untuk menunggu siklus bulan penuh sebelum membuat keputusan penting. Tipe dan strategi Anda berfungsi sebagai panduan praktis untuk pengambilan keputusan, interaksi, dan penggunaan energi. Sejalan dengan tipe dan strategi Anda dapat menjalani hidup dengan lebih sedikit hambatan dan lebih mudah, membuat keputusan yang benar bagi Anda. Perlu dicatat bahwa strategi bukanlah proses mental, ini adalah tentang menyelaraskan diri dengan kecerdasan tubuh Anda. Dalam hal ini, Anda membutuhkan latihan dan kesabaran untuk mulai hidup sesuai dengan strategi Anda, tetapi ini merupakan perjalanan yang memuaskan menuju keselarasan dalam otentisitas desain Anda sebagai seorang manusia. Mengenali otoritas batin dalam pengambilan keputusan Anda. Langkah ketiga dalam menafsirkan bagan Human Design Anda adalah mengenali otoritas batin alias inner authority Anda. Otoritas batin dalam Human Design mengacu pada proses pengambilan keputusan unik Anda, yang memandu Anda menuju keputusan yang benar bagi Anda. Ini bisa dianalogikan sebagai GPS yang memandu Anda dalam kehidupan. Otoritas batin Anda dapat terhubung dengan berbagai pusat energi alias cakra dalam bagan Human Design Anda, seperti sakral, solar plexus, limpa, jantung, atau pusat G, atau mungkin ditentukan oleh lingkungan atau waktu Anda seperti yang umumnya terjadi pada tipe reflektor. Memahami dan mengikuti otoritas batin Anda adalah salah satu kunci untuk menjalani desain unik Anda. Ini menawarkan cara untuk menghindari conditioning pikiran dan menyelaraskan diri dengan kebenaran batin Anda.
Otoritas batin Anda bukan sesuatu yang Anda pikirkan, ini adalah sesuatu yang Anda rasakan dalam tubuh Anda. Ini tentang mempercayai kebijaksanaan serta kecerdasan tubuh Anda untuk memandu dalam pengambilan keputusan yang paling tepat dalam hidup Anda. Mengapa pengambilan keputusan menjadi sesuatu yang penting dalam human design? Kita menyadari bahwa kondisi kita saat ini adalah hasil dari keputusan kita di masa lalu, betul? Anda belajar, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, dan keputusan-keputusan penting dan besar lainnya dalam hidup Anda, di mana hal itu akan menentukan siapa diri Anda hari ini. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengambil keputusan yang tepat, karena kita akan melangkah ke masa depan, maka tentunya semenjak kita memahami bagaimana cara mengambil keputusan yang tepat, maka kita berharap masa depan kita juga akan sesuai dan selaras dengan cetak biru kita sebagai seorang manusia. Masa depan Anda adalah taruhannya, maka sebab itu ikutilah otoritas batin Anda agar tidak salah langkah dalam pengambilan keputusan, yang dapat menyebabkan kekacauan di masa Anda yang akan datang. Menguraikan pusat-pusat energi, saluran, dan gerbang. Langkah keempat dalam membaca bagan human design Anda melibatkan menguraikan pusat-pusat energi alias cakra, saluran atau channel, dan gerbang energi. 9 pusat energi atau cakra mewakili berbagai aspek dari diri Anda, seperti pikiran, emosi, komunikasi, identitas, kekuatan kehendak, energi kehidupan, intuisi, dan tekanan untuk bertindak. Pusat-pusat energi alias cakra yang aktif atau terdefinisi dan berwarna mewakili area energi yang konsisten dan dapat diandalkan dalam hidup Anda. Sementara pusat-pusat energi alias cakra yang tidak aktif alias tidak terdefinisi dan berwarna putih adalah area di mana Anda lebih fleksibel, menyerap dan memperkuat energi dari dunia di sekitar Anda. Saluran atau channel adalah garis berwarna hitam atau merah atau kombinasi garis berwarna merah dan hitam yang menghubungkan dua buah cakra melalui dua buah gerbang energi. Hal ini menunjukkan aliran energi dalam hidup Anda yang spesifik. Setiap saluran alias channel akan membawa jenis energi tertentu dan bisa menjadi jalur potensi dan memiliki dampak khusus pada perilaku dan pengalaman hidup Anda. Gerbang energi, yang direpresentasikan oleh angka 1-64 di bagan human design Anda, adalah energi yang dapat diekspresikan ketika gerbang tersebut diaktifkan. Kombinasi saluran yang aktif dan gerbang yang tidak aktif dapat secara signifikan mempengaruhi bagaimana Anda mengekspresikan energi dari pusat energi alias cakra tersebut. Memahami profil dan silang inkarnasi, Incarnation Cross, Anda. Langkah kelima dalam memahami bagan human design Anda adalah mengenal profil dan silang inkarnasi alias Incarnation Cross Anda. Profil Anda direpresentasikan oleh 2 angka, di mana ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana Anda berinteraksi dengan dunia. Profil bisa diibaratkan sebagai kepribadian Anda di mana ini akan memberikan pandangan tentang tujuan hidup dan pelajaran Anda selama menjalani kehidupan di dunia. Silang inkarnasi alias Incarnation Cross yang ditentukan oleh posisi matahari dan bumi dalam bagan human design Anda mewakili tema atau tujuan utama dalam hidup Anda. Ini akan memberikan Anda arah dan memberikan konteks untuk pengalaman hidup Anda selama menjalani kehidupan di dunia. Baik profil maupun silang inkarnasi Anda menawarkan wawasan berharga tentang tujuan Anda dalam hidup, membantu Anda memahami jalur dan peran unik Anda di dunia. Memeriksa pusat-pusat energi atau cakra yang aktif dan tidak aktif. Dalam langkah ke-6, kita menyelami lebih dalam ke dalam pusat-pusat energi alias cakra yang aktif dan tidak aktif dalam bagan human design Anda. Pusat-pusat energi alias cakra ini dapat dikategorikan sebagai aktif atau terdefinisi di mana ini menandakan energi yang sifatnya konsisten dan dapat diandalkan, atau tidak aktif alias tidak terdefinisi di mana ini menandakan energi Anda bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan lingkungan, dan masing-masing kondisi akan menawarkan pengalaman yang berbeda. Pusat-pusat energi alias cakra yang aktif atau terdefinisi mewakili area kehidupan Anda di mana Anda memiliki cara berfungsi yang konsisten. Mereka adalah kekuatan energi Anda dan mengekspresikan aspek dari sifat Anda yang dapat Anda andalkan secara konsisten. Pusat-pusat energi alias cakra yang tidak aktif alias tidak terdefinisi adalah area di mana Anda terbuka untuk pengaruh dari dunia di sekitar Anda.
Mereka adalah jendela Anda dan kebijaksanaan saat Anda belajar dari berbagai pengalaman yang mereka bawa ke dalam hidup Anda. Namun, ini juga area di mana Anda mungkin rentan terhadap conditioning dari lingkungan secara eksternal. Membaca channel dan gerbang energi. Langkah ketujuh dalam memahami bagan human design Anda adalah membaca saluran alias channel dan gerbang energi. Saluran alias channel adalah garis yang menghubungkan dua pusat energi melalui dua buah gerbang energi. Sementara gerbang itu sendiri adalah angka yang berada dalam setiap pusat energi alias cakra. Channel yang aktif alias terdefinisi atau berwarna menunjukkan aliran energi yang tetap dan dapat diandalkan antara dua pusat energi. Setiap channel membawa energi dan kualitas tertentu dan mempengaruhi perilaku dan pengalaman hidup Anda di dunia. Gerbang energi, di sisi lain, mewakili energi potensial yang dapat diekspresikan ketika gerbang tersebut diaktifkan. Heksagram I Ching yang terkait dengan setiap gerbang energi menawarkan wawasan tambahan tentang pengaruh potensial gerbang energi pada hidup Anda. Memahami tema bukan diri. Aspek penting dari bagan human design Anda adalah memahami tema bukan diri Anda atau yang sering dikenal sebagai not self theme. Tema bukan diri mengacu pada bagaimana Anda mengalami perlawanan atau frustrasi ketika Anda menjalani hidup yang tidak sesuai dengan cetak biru energi Anda. Ini adalah indikasi bahwa Anda beroperasi berdasarkan conditioning lingkungan daripada diri sejati Anda yang sesungguhnya. Setiap tipe dalam human design memiliki tema bukan diri yang unik, yaitu antara lain rasa frustrasi bagi generator dan manifesting generator, kepahitan bagi proyektor, kemarahan bagi manifestor, dan kekecewaan atau kejutan bagi reflektor. Mengenali dan memahami tema-tema ini dapat membantu Anda mengidentifikasi kapan Anda sedang menjalani hidup yang tidak sesuai dengan desain Anda. Meskipun tema-tema ini mungkin terasa tidak nyaman, mereka berfungsi sebagai panduan yang membantu. Jika Anda menyadari tema bukan diri Anda muncul, itu adalah kesempatan untuk berhenti sejenak dan memeriksa strategi dan otoritas Anda. Ini adalah sinyal bahwa Anda mungkin sedang keluar jalur, dan saatnya untuk menyelaraskan kembali dengan diri sejati Anda. Menerima medan conditioning. Selanjutnya, penting untuk mengakui dampak medan conditioning pada bagan human design Anda. Medan conditioning mengacu pada pengaruh lingkungan dan orang lain pada pusat-pusat energi yang tidak aktif atau tidak terdefinisi dalam bagan human design Anda. Conditioning ini dapat membentuk perilaku, pengambilan keputusan, dan persepsi yang salah pada diri Anda dengan cara yang mendalam. Pusat-pusat energi alias cakra yang tidak aktif biasanya sensitif dan responsif terhadap energi luar, yang mana hal itu dapat memperluas pemahaman Anda tentang dunia dan potensialnya untuk membentuk perilaku yang tidak sesuai dengan diri otentik Anda. Misalnya, jika Anda memiliki cakra tenggorokan yang tidak aktif, Anda mungkin merasa tertekan ketika diminta untuk berbicara atau menarik perhatian. Kuncinya di sini adalah kesadaran. Dengan mengakui pengaruh medan conditioning, Anda dapat membedakan antara mana yang benar-benar merupakan diri sejati Anda dan mana yang merupakan hasil conditioning lingkungan. Pemahaman ini dapat membebaskan Anda untuk membuat pilihan yang sesuai dengan diri otentik Anda, daripada mencoba menyesuaikan diri dengan harapan atau pola yang tidak sesuai dengan desain Anda. Kesimpulan. Desain unik cetak biru Anda. Membaca bagan human design adalah perjalanan penemuan diri. Setiap elemen dalam bagan Anda, tipe, strategi, otoritas batin, cakra, channel, gerbang, profil, dan silang inkarnasi Anda, semuanya saling terkait satu sama lain dan bersatu untuk membentuk desain cetak biru energetik Anda yang unik. Bagan ini adalah cetakan energi unik Anda, yang akan memandu Anda tentang cara menavigasi kehidupan, membuat keputusan, dan mencapai potensi Anda. Dengan memahami bagan human design Anda mendapatkan wawasan berharga tentang diri sejati Anda yang sesungguhnya, dan ini akan memberi Anda kekuatan untuk menjalani hidup yang sejalan dengan siapa Anda sebenarnya. Ingat, kunci dari human design adalah eksperimen. Ini bukan tentang menerima seperangkat aturan, akan tetapi tentang menguji coba pengetahuan ini dan menemukan apa yang terasa benar bagi Anda. Praktik human design dan restorasi diri sesuai cetak biru diri sejati dalam kehidupan Anda akan dapat membawa Anda menuju otentisitas, pemahaman diri, dan kehidupan yang memuaskan.
Apabila Anda ingin mendapatkan laporan hasil pembacaan Human Design secara lengkap dan menyeluruh, kami menyediakan layanan pembuatan laporan pembacaan Human Design yang akan memberikan sebuah laporan menyeluruh, lebih dari 100 halaman, yang akan membantu Anda dalam memahami diri sejati Anda dan cetak biru energetik Anda. Scan QR Code atau kunjungi kami melalui alamat website berikut ini.